Ya Allah Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami, bentuk dan jadikan kami menjadi bagian dari orang-orang yang sungguh menyukakan hati-Mu. Kuduskan kami, layakkan kami, dan berkatilah kami. Begitu juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman yang akan sebentar hamba sampaikan ini. Biarlah kasih kuasa pengurapan-Mu turun atas hamba. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Sekali lagi saya bacakan. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya berikan judul khotbah saya, Henok pribadi yang berkenan kepada Allah. Henok pribadi yang berkenan kepada Allah. Yang pertama perlu kita pelajari terlebih dahulu apa yang disebut dengan pribadi yang berkenan kepada Allah. Jadi kata berkenan itu di dalam bahasa Indonesianya cocok, sesuai, dapat diterima. Orang yang berkenan adalah pribadi yang hidup sungguh sesuai atau seperti yang Allah inginkan di dalam kebenaran firman-Nya, hidup sungguh menyukakan hati Allah. Jadi kalau dikatakan berkenan, berarti orang itu diterima oleh Allah. Pertanyaannya, Henok berkenan karena apa? Karena dia baik, murah hati, suka menolong, rajin ibadah, ya, ikut aktif pelayanan? Tidak. Amin. Karena imanlah seseorang berkenan kepada Allah. Ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ditegaskan kembali di ayat 6 ini, kalau kita datang, kalau kita beribadah, kalau kita melayani, melakukan tugas-tugas pekerjaan di dalam bait Allah, di dalam ibadah-ibadah, tetapi tidak dilakukan dengan iman, tidak berkenan kepada Allah. Kita datang di hadapan Allah berdoa, tetapi tidak dengan iman, juga tidak diterima oleh Allah, tidak berkenan di hati Allah. Saya ingin meluruskan, saya ingin supaya pikiran kita dibaharui. Amin. Jangan nanti akhirnya berhidup menamangi semua nih, kalau semua nih dan rajin be, unang be ringkas tugari aja, bukan begitu. Nggak jadilah pelayanan, biarin aja lah, laki manajer. Bukan itu maksudnya, mengerti? Kalau datang ibadah rajin, tetapi itu karena kita ingin berbakti kepada Allah, karena kasih-Nya, kita ingin memberi yang terbaik, menyatakan syukur, itu adalah iman yang kita nyatakan kepada Allah. Apapun itu, Tuhan berkenan. Henok adalah orang yang berkenan di hadapan Allah karena dia hidup berjalan dengan iman. Kalau dalam bahasa yang lain dikatakan apa? Hidup karena percaya. Percaya apa? Percaya kalau Allah itu ada. Firman Tuhan berkata apa? 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Harusnya kita bangga, kita beribadah memuji Tuhan, Tuhan ada di gereja ini. Kalau Tuhan ada, diberkati enggak? Masih ingat Obed-Edom? Rumahnya tabur Allah tinggal 3 bulan, bagaimana? Rugi ya? Diberkati, sawahnya, ladangnya, rumahnya, anak-anaknya, cucunya, pekerja-pekerjanya, semuanya diberkati dengan berkelimpahan. Itu artinya ketika kita menyadari Allah hadir, Allah ada di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah ibadah
meyakini, percaya ada Allah di tengah-tengah kita, mereka diberkati oleh Allah. Bukan hanya sekedar diberkati dengan berkelimpahan. Jadi yang menginap, jemaat yang terkasih, pikirkan dengan benar, pikirkan dengan jernih. Ketika kita datang beribadah, bersyukurlah kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Allah. Berkat-berkat yang terbaik Tuhan Allah sudah sediakan. Amin. Oke ya. Kemudian dikatakan, percaya Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman mempercayai ketika saya melayani, sungguh-sungguh mencari Allah dan melakukan yang terbaik, Tuhan sudah menyediakan upah bagi saya. Kalau orang lain tidak sungguh-sungguh, berarti upahnya ditahan dulu, belum jadi. Dia tidak terima karena apa? Dia tidak percaya kalau Tuhan akan memberkati, memberi upah kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang sungguh-sungguh berbakti kepadanya, yang sungguh-sungguh beribadah, yang sungguh-sungguh melayani. Amin, jemaat Tuhan. Ya, pastikan kalau datang ke gereja, pastikan pegang firman Tuhan. Ketika saya datang berbakti menghadap Allah, berarti apa? Tuhan sudah menunggu saya untuk memberkati dengan berkelimpahan. Amin. Ini namanya iman. Jadi jelas, tanpa iman apapun yang kita lakukan tidak berkenan kepada Allah. Karena imanlah dikatakan Tuhan berkenan. Kejadian 5:21 sampai 24. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, hitungan ketiga. 1, 2 ya. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Perhatikan, ya, di sini 2 kali disebutkan tentang Henokh, ya, ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Kemudian ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Perhatikan dengan baik. Orang yang percaya Allah itu ada, Allah itu maha kasih, Allah itu maha adil, Allah itu maha murah, Allah itu penyayang, pengampun dan sebagainya, dia akan apa? Membangun hidupnya supaya intim dengan Allah, hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita sudah berkenan kepada Allah, hidup kita menyukakan hatinya, semua berkat-berkat yang terbaik Tuhan akan berikan kepada kita. Amin. Jadi nggak perlu khawatir dalam hidup ini. Bangunlah kedekatan dengan Allah, bangunlah pergaulan dengan Allah, bangunlah hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan Allah, dengan Yesus, dengan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang kudus itu, bangun hubungan yang intim. Gak usah mikir, Tuhan sendiri yang akan menyediakannya, memberkatinya. Henokh adalah orang yang berkenan kepada Allah karena dia melangkah berjalan dengan iman, hidup karena iman. Kemudian dia bergaul dengan Allah. Kalau kita berjalan bersama dengan Allah, kita terpelihara hidupnya. Perhatikan, orang-orang di dalam hidupnya yang dipenuhi oleh ketentraman, ketenangan, itu wujud kalau dia adalah orang yang membangun hubungannya dengan Tuhan, membangun hubungannya dengan Yesus. Orang kalau suka marah-marah, suka iri, dengki, benci, segala macam, suka menjelek-jelekan orang lain, itu artinya apa? Bisa dipastikan orang ini tidak membangun hubungannya, hubungan pribadi yang erat dengan Allah. Tidak mau membangun, tidak mau datang berserah kepada Allah. Siapa yang suka marah di sini? Otik-otik mulut. Tidak ada yang mengaku. Amen. Mengerti ya? Siapa yang suka iri? Kalau orang lain dilihat,
ganteng saya di mana? Ganteng apa? Ganteng tulang, gitu kan? Ganteng lo ya kan? Nah, selalu apa? Aku. Kalau orang lain lebih baik, kita nggak mau mengakui. Harusnya kita bersyukur. Di sisi lain kita punya kelebihan, tapi di sisi lainnya orang lain punya kelebihan. Harusnya apa? Kita bersyukur. Inilah warna sari kehidupan. Supaya apa? Hubungan kita tetap sehat. Amin. Belajar untuk menerima orang lain. Belajar untuk senang ketika orang lain diberkati. Belajar ketika orang lain dipromosi. Amin. Kalau tidak, kita harus berpikir, kenapa saya tidak promosi? Berarti ada yang salah, ada yang keliru di dalam hidup saya. Amin. Ini harusnya menjadi pertanyaan. Dalam hidup ini yang mulia, Tuhan tidak mintip kita kapan jatuh, tidak. Setiap kali kita jatuh, Dia selalu mengulurkan tangannya. Ayo bangkit kembali. Yang jadi masalah, kita nggak mau berdiri terus. Nama lo Tuhan, lo isi, amin. Pokoknya dan melayani, lo isi lagi. Mengerti? Ini sering kali tanpa kita akui pun sering terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Membangun hubungan, kita mulai belajar berlama-lama dengan Tuhan Allah. Henok 300 tahun. Kita 1 jam 2 jam aja sudah gelisah. Dia 300 tahun namanya. Hidup bergaul dengan Allah, membangun hubungan, kedekatan, membangun chemistry dengan Tuhan Allah. Apa yang Tuhan inginkan dia lakukan, dan Tuhan pun memberkati, menjaga, melindungi dia. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perhatikan dengan baik. Henok hidup bergaul dengan Allah. Artinya Henok ini jenis orang apa? Henok adalah orang yang hidup takut akan Allah, takut akan Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Allah, itu artinya kita membangun hubungan, pergaulan yang karib dengan Allah. Kita dijaga, ya, kita diberkati. Ibrani 11 ayat yang kelima, perhatikan dengan baik. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan dia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Henok dan satu lagi adalah Elia, adalah orang ciptaan Allah, hambanya, orang percaya yang hidupnya tidak mengalami kematian fisik. Dia terangkat ke surga. Nah, perhatikan, ini adalah buah dari hidup yang berkenan kepada Allah. Karena iman, ia menunjukkan orang tersebut, Henok, hidup berkenan di hadapan Allah, maka Allah berkenan mengangkat dia. Nah, ini adalah fakta, bukan cerita fiksi, ya. Ini fakta yang ditunjukkan Alkitab. Henok hidup berkenan di hadapan Allah. Karena iman, dia percaya kepada Allah. Ada Allah yang menyertai, melindungi, menjaga. Ada Allah yang sudah menyediakan upah baginya. Dia bergaul dengan Allah. Dan kita lihat buah dari hidup yang berkenan, dia diangkat oleh Tuhan Allah ke surga. Terus bagaimana dengan kita? Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan sudah menyatakannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Allah menjamin ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pun pasti diangkat ke surga. Tapi bedanya, Henok, Elia tidak mengalami kematian fisik. Saya tidak tahu kita semua di sini umur berapa kita akan meninggalkan dunia fana ini. Tapi karena
ditempatkan di rumah Bapa yang sudah disediakan Yesus bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Ada satu hal yang saya renungkan, Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Pertanyaan saya, selama 300 tahun kira-kira Henok punya masalah nggak? Punya pergumulan nggak? Ada gesekan nggak dengan teman dan sebagainya? Ada nggak masalah? Ada. Tapi Tuhan mencatat dia hidup bergaul. Artinya semua permasalahan bagaimana hidupnya selalu disampaikan, selalu menantikan Allah untuk menyatakan karyanya. Jadi saya menyimpulkan, Henok selain diangkat ke surga, dia menerima buah dari kehidupan yang berkenan, yaitu apa? Mahkota kehidupan. Jadi jemaat Tuhan, ini biar kita renungkan baik-baik, ya. Saya rindu kita makin sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh melayani. Jangan pikirkan upah. Tuhan sudah menjamin. Kalau sungguh-sungguh kita lakukan, Tuhan sudah menyatakan. Kalau kita bekerja seperti untuk Kristus, seperti untuk Allah, maka upah sudah disediakan Allah bagi setiap kita. Ya Allah Bapa, sempurnakanlah kebenaran firman ini, bentuk dan jadikan kami lewat firman-Mu menjadi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada-Mu. Allah Roh Kudus, proses dan jadikan ini nyata bekerja di dalam hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.